Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadiana Tika Putri Nurjana dengan NIM 201011450007. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang dengan jurusan Teknik Informatika. Akan membahas tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, di pertemuan 2 ini, saya akan membahas pengembangan sistem SDLC. Apa sih siklus pengembangan sistem SDLC? Siklus pengembangan sistem SDLC adalah serangkaian langkah atau tahapan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Ini membantu dalam merencanakan, merancang, pengembangan, penguji, memelihara, dan pengolahan sistem perangkat lunak. SDLC berperan sangat penting dalam memastikan bahwa proyek pengembangan perangkat lunak berjalan dengan sesuai rencana dan memenuhi tujuan bisnis. Siklus pengembangan sistem SDLC adalah proses sistematis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, menguji, memelihara, dan mengelola perangkat lunak atau sistem informasi. SDLC adalah alat kunci dalam pengembangan perangkat lunak yang efisien dan terorganisir. Apa aja sih tujuan dari SDLC? Jadi tujuannya itu ada merencanakan, merancang, mengembangkan, menguji, mengimplementasikan, memelihara, dan juga mengelola. Terus kalau tahapan SDLC itu apa aja sih? Nah, jadi tahapan SDLC itu ada perencanaan ataupun planning. Ini tuh tahap awalnya ya. Nah, untuk kedua ada analisis. Nah, apa sih analisis itu? Jadi kita tuh harus menganalisis dulu untuk persyaratan pengguna, kebutuhan bisnis, dan juga masalah yang harus dipecahkan oleh sistem. Lalu ketiga ada perancangan ataupun desain. Jadi kita tuh bakal merancang arsitektur sistem antarmuka dengan pengguna dan juga database. Jadi di tahap ini kita bakal membuat rancangan teknis sistemnya. Lalu yang keempat adalah pengembangan atau development. Tahap ini melibatkan penulisan kode perangkat lunak berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Nah, jadi tim pengembang itu merancang, mengkodekan, dan menguji komponen perangkat lunak. Yang kelima adalah pengujian ataupun testing, melibatkan pengujian sistem untuk memastikan kualitas dan juga fungsionalnya. Nah, yang keenam, implementasi ataupun development. Ini tuh menerapkan sistem ke lingkungan produksinya. Dan yang ketujuh adalah pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan perangkat lunak dengan memperbaiki bugnya, terus mengembangkan fitur dan melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Untuk model SDLC ada beberapa model yang dapat digunakan. Jadi ada model air terjun ataupun waterfall mode, proyek yang berjalan dalam urutan linear dan tahapannya harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu ada mode spiral, yaitu kombinasi model iteratif dan incremental yang berfokus pada manajemen risiko. Ada juga model iteratif, proyek dikembangkan dalam iterasi dengan setiap iterasi menghasilkan versi yang semakin berkembang dari sistem. Lalu ada model prototipe. Proyek ini menciptakan prototipe perangkat lunak yang digunakan untuk memahami persyaratan pengguna. Nah, aku bakal bahas untuk kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya itu, siklus pengembangan sistem ataupun SDLC adalah pendekatan sistematis yang diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Ini membantu mengelola proyek secara efisien, memastikan bahwa persyaratan pengguna dipenuhi, dan menjaga kualitas perangkat lunak. SDLC juga memungkinkan pengembang untuk mengolah perubahan dan pemeliharaan sistem selama seluruh siklus hidupnya. Pemilihan model SDLC yang sesuai sangat bergantung pada jenis proyek dan juga kebutuhan bisnis. So, itu dia siklus pengembangan sistem ataupun SDLC. Nah, gimana nih menurut kalian? Semoga materi yang aku sampaikan itu bermanfaat buat kalian yang membutuhkan materi ini ya. So, saya akhiri pertemuan 2 kali ini. Bila ada kurang dan salah katanya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa langsung aja subscribe, komen, share, dan juga like ya. See you di pertemuan berikutnya.